Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah memasuki bab 3 pada praktikum rangkaian listrik. Pada bab 3 ini berdiri tentang teorema rangkaian. Tujuan praktikum: mahasiswa memahami dan dapat membuat rangkaian ekuivalen Thevenin atau Norton dari sebuah rangkaian linear. 2. Mahasiswa memahami dan dapat menerapkan analisis pada rangkaian linear berdasarkan teorema superposisi. 3. Mahasiswa dapat memanfaatkan rangkaian ekuivalen yang telah dibuat untuk memprediksi respon rangkaian linear dan membandingkan dengan respon realnya. 4. Mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan dengan berdasarkan pada teorema Thevenin, Norton, dan superposisi. Rangkaian teorema Thevenin dan Norton adalah mungkin untuk menyederhanakan sebuah rangkaian linear, tak peduli sekompleks apapun rangkaian tersebut, menjadi sebuah rangkaian ekuivalen yang hanya terdiri dari sebuah sumber tegangan bebas yang disaring dengan sebuah resistansi. Pada gambar 3.1 menunjukkan bagaimana proses pembentukan rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton dari sebuah rangkaian. Gambar 3.1a dibagi menjadi dua bagian, rangkaian dengan arsiran biru dan rangkaian dengan arsiran merah, seperti ini. Bagian rangkaian dengan arsiran biru, nilai yang akan digandingkan menjadi sebuah rangkaian ekuivalen. Jadi rangkaian ini nanti digandingkan menjadi rangkaian ekuivalennya. Selanjutnya, pada terminal api, tempat simulator punya bagian rangkaian pada arsiran biru, ditempatkan sebuah voltmeter di sini. Untuk nilai yang tercatat di sini itu dicatat sebagai VOC atau tegangan open circuit. Selanjutnya, untuk pengukuran tegangan ini diganti menjadi pengukuran arus, dan arus yang tercatat pada multimeter ini dianggap sebagai ISC atau arus short circuit. Selanjutnya, buat rangkaian pengganti, yaitu untuk ini adalah rangkaian ekuivalen Thevenin dan ini adalah rangkaian ekuivalen Norton. Dimana kalau diperhatikan di sini RTH adalah hasil bagi dari VOC dibagi ISC. Selanjutnya pada teorema superposisi. Teorema superposisi adalah sebuah teorema yang didasarkan pada prinsip linearitas. Dengan kata lain, jika sebuah rangkaian adalah rangkaian linear, maka prinsip atau teorema superposisi akan berlaku. Dengan berlakunya teorema superposisi, maka nantinya teorema ini akan dapat digunakan untuk melakukan analisis rangkaian. Dalam buku Height Analysis, dengan berdasarkan teorema superposisi ini digolongkan sebagai handy circuit analysis teknik, yang berarti bahwa teknik analisis ini sangat bermanfaat dalam kegiatan praktis. Prinsip superposisi ini menyatakan bahwa respon arus atau tegangan yang diinginkan dalam rangkaian linear yang di dalamnya terdapat lebih dari satu sumber bebas dapat diperoleh dengan menjumlahkan respon yang dihasilkan ketika sumber bebas itu bekerja sendiri. Contoh teknik analisis dengan teorema superposisi. Analisis pada rangkaian tersebut akan dilakukan dalam tahapan, maksudnya rangkaian ini akan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu ketika sumber yang menyala on adalah sumber tegangan 5 volt, sedangkan sumber arus 200 mV off, dan pada tahap kedua adalah ketika sumber 5 volt off dan sumber 200 mA on. Dan ini adalah sumber arus yang off digantikan dengan hubungan terbuka open circuit. Jadi di sini tahap pertama yang dilakukan adalah menonaktifkan sumber arus dan digantikan dengan open circuit. Maka setelah digantikan dengan tegangan open circuit, dicari komponen yang ditanyakan seperti ini. Di sini ada IX, maka ditanyakan IX berapa, lalu tegangan di VX berapa. Setelah itu, setelah menghitung pada sumber arus yang di off kan, selanjutnya diganti dengan sumber tegangan yang di off kan. Sumber tegangan yang off digantikan dengan hubung singkat atau short circuit. Jadi seperti ini. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, dicari arus dan tegangan yang dicari seperti ini. Dan selanjutnya, IX dan VX pada rangkaian dengan konfigurasi sumber lengkap dihitung sebagai berikut. Jadi arus yang didapatkan dari sumber arus off dan sumber tegangan on ditambahkan arus dan tegangan yang didapat dari sumber arus on dan sumber tegangan off, seperti ini. Selanjutnya adalah prosedur pengambilan data teorema Thevenin dan Norton. Pertama-tama rangkaian pada Proteus seperti yang ada pada BPP seperti ini, lalu ubah ganti-ganti nilai RL di sini. Nanti nilai R1, R2, R3 dan RL-nya ditentukan dari ASLAB, dan nilai tegangan dan arusnya juga ditentukan. Jadi nanti kalian merangkai seperti ini, lalu RL-nya diganti-ganti.
Nah, jadi nanti RL-nya ada 4, RL1 sampai RL4 nanti nominalnya diganti-ganti dan diukur arusnya. Arus yang terbaca di sini nanti dituliskan pada kolom BBP. Setelah itu ganti komponen yang di sini, ganti hingga hanya tersisa multimeter untuk mengukur arus, dan arus yang tercatat di sini itu difungsikan sebagai ISC atau arus open circuit. Setelah kalian catat ISC, kalian ganti dengan voltmeter. Nah, setelah voltmeter terpasang, baca tegangan di sini, dan nilai yang tertera di sini adalah nilai dari VOC sendiri. Seperti yang dijelaskan pada teori. Setelah itu kalian hitung RTH-nya dengan cara membagi VOC dengan ISC. Selanjutnya, buat rangkaian pengganti untuk Thevenin dan untuk Norton. Dan untuk Thevenin sendiri, ini yang nilai tegangan yang digunakan di sini adalah tegangan VOC-nya, dan di sini adalah tegangan arus ISC yang dibaca. Untuk RTH disesuaikan dengan hasil pembagian VOC dan ISC tadi. Setelah itu untuk mengisi kolom 3,2 ini, nanti di sini berarti ada dua nilai arus yang terukur. Berarti karena di sini Thevenin Norton, berarti nanti Thevenin garis miring yang lalu nilai arus yang terukur pada rangkaian Nortonnya. Jadi di setiap kolom ini ada dua nilai arus dari Thevenin dan juga Norton. Selanjutnya adalah rangkaian teorema superposisi. Jadi rangkai dengan rangkaian seperti ini, lalu dengan konfigurasi sumber tegangan on dan sumber arus on. Lalu cari parameter yang ditanyakan, yaitu IX, Y, dan IZ sekaligus tegangannya, yaitu di R3 sebagai Y, R2 sebagai X, dan R5 sebagai IZ. Setelah parameter yang ditanyakan pada semua sumber on, lalu ganti dengan sumber tegangan on, sedangkan sumber arus off. Seperti yang dijelaskan, untuk sumber arus off maka diganti dengan open circuit seperti ini. Jadi setelah sumber arus di off kan, catat lagi hasil tegangan dan arus pada IX, Y, dan IZ, yaitu arus dan tegangan pada R2 sebagai IX dan BZ di R3 dan R5. Setelah itu dilanjutkan dengan konfigurasi sumber arus on dan sumber tegangan off. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ketika sumber tegangan off maka akan diganti dengan short circuit. Nah, seperti ini. Jadi nanti setelah sumber tegangan di off kan, cari IX dan arus dan tegangan pada R2, R3, dan R5, yaitu I2 sebagai IX dan VX, R3 sebagai IY dan BY, dan R5 sebagai IZ dan BZ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengambilan data bab 3, yaitu tentang teorema rangkaian. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada power supply, digunakan sebagai penyuplai tegangan DC, dan nanti yang salah satu power supply ini akan diset sebagai sumber arus dengan cara mengatur nilai tegangan yang muncul di display dari power supply itu sendiri. Yang kemudian ada alat ukur. Alat ukur ini sangat penting ya. Di sini alat ukur ini untuk mengukur arus, tegangan, seperti itu. Kemudian ada project board yang dapat membantu kita dalam merangkai resistor. Kemudian ada resistor, komponen utama yang digunakan. Terus ada jumper yang digunakan sebagai penghubung antara power supply dengan rangkaian yang ada di project board. Selanjutnya kita merangkai sesuai yang ada di buku petunjuk praktikum kegiatan 1, yaitu tentang teorema Thevenin dan Norton. Yang pertama kita merangkai resistor ini sesuai yang ada di BWP. Ini untuk hasil dari rangkaian resistornya yang ada di project board. Kemudian kita akan mengeset sumber arus yang terletak di antara R3 dan R4.
Sama seperti bab-bab sebelumnya, saat kita mengeset sumber arus, maka sumber pertama atau sumber tegangan itu harus dalam keadaan on, atau kedua-dua sumber ini harus dalam keadaan on. Yang pertama, kita sambungkan positifnya power supply yang pertama ke kaki resistor yang pertama seperti ini. Kemudian kita sambungkan negatifnya power supply ke salah satu kaki terakhir dari rangkaian, bisa di R2 maupun bisa di R2 atau RL, dan juga bisa di R4 seperti ini. Kemudian saat kita mau mengeset nilai arus, kita perhatikan polaritasnya. Untuk plusnya dari power supply yang pertama ini kita hubungkan ke bagian ini, ke kaki resistor 5. Terus untuk yang negatif kita hubungkan ke negatifnya AVO, dan untuk dari AVO kita langsung hubungkan ke bagian resistor seperti ini. Kemudian hidupkan kedua power supply ini, dan perlu diperhatikan waktu menghidupkan, pastikan bahwa tegangan di power supply kedua-duanya ini harus 0 terlebih dahulu. Kemudian kita atur nilai sumber tegangannya sesuai yang ada di buku petunjuk praktikum sebesar 2 volt. Sebesar 2 volt. Kemudian saat kita mengatur ini power supply ini sebagai sumber arus dengan mengatur nilai tegangannya, maka kita perlu melihat nilai arus yang tertera di avometer. Kemudian kita putar sampai angka di menunjuk 100. Seperti ini. Setelah itu kita matikan kedua power supply, kemudian kita lepas yang kabel yang terhubung dengan avometer seperti ini. Kemudian dari negatifnya ini kita sambungkan ke kaki resistor R3 dan R4 seperti ini. Selanjutnya kita akan mengukur nilai arus di resistor RL, di mana RL ini nilainya akan diubah-ubah sesuai dengan data yang ada di BBP. Sama seperti pengukuran arus di bab-bab sebelumnya, salah satu kaki resistor kita lepas, kemudian kita hubungkan kemudian kita bisa lihat nilai arus yang tertera di avometer. Selanjutnya kita mengubah nilai RL56 ini dengan nilai RL sebesar 120 sesuai dengan ketentuan yang ada di BBP, dengan cara mematikan power supply terlebih dahulu. Setiap pergantian dari nilai RL ini kita perlu mengeset nilai sumber arusnya terlebih dahulu, karena
perbedaan nilai tahanan itu akan mempengaruhi nilai sumber arus yang ada di sini. Sama caranya untuk mengeset sumber arus seperti langkah sebelumnya. Kemudian kita putar nilai tegangan ini sampai AVO itu menunjukkan arus sebesar 100 mA. Setelah itu, sama seperti langkah sebelumnya, kita mengukur nilai arus yang tertera di RL ini, yang dimana resistornya sebesar 120 ohm. Untuk langkah-langkahnya sama seperti langkah yang pertama. Langkah selanjutnya kita akan mengukur nilai tegangan open circuit dan arus short circuit, dimana langkah pertama itu kita matikan terlebih dahulu power supply-nya. Kemudian kita akan mengukur tegangan open circuit yang ada di R2 dengan cara kita melepas nilai RL terlebih dahulu. Kemudian kita mengukur nilai tegangan dengan cara selectornya kita ubah terlebih dahulu. Kemudian kita mengukur tegangan dengan cara probe hitam dihubungkan dengan kaki positif dari power supply seperti ini, dan untuk yang positif kita hubungkan di salah satu kaki resistor seperti R1 maupun R3. Kita hidupkan, maka nilai tegangan open circuit dapat dilihat di avometer. Kemudian kita lanjut mengukur nilai arus short circuit dengan cara mengubah selektor. Kemudian sama seperti langkah sebelumnya, kita tinggal menempelkan probe merah ke resistor, maka arusnya akan tertera di avometer. Saat kita sudah mendapatkan nilai VOC, tegangan open circuit dan arus short circuit, maka akan didapat nilai RTH-nya dengan cara tegangan open circuit dibagi dengan arus short circuit, seperti itu. Untuk selanjutnya kegiatan 2 yaitu mengukur nilai tegangan dan arus pada percobaan menggunakan teorema superposisi. Untuk rangkaiannya seperti ini. Kemudian sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita hubungkan ke sumber tegangan. Kemudian kita mengeset nilai arus sebesar 20 mA. Untuk sumber tegangan sebesar 5 volt. Kemudian kita lihat nilai arusnya. Setelah mencapai sumber arus sebesar 20 mA, kemudian kita matikan, kita lepas, terus kita sambungkan dengan R5. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai arus dan tegangan saat kedua sumber ini dalam keadaan on atau dalam keadaan aktif. Untuk percobaan mencari nilai arus dan tegangan sama seperti percobaan sebelumnya, yang mana datanya sesuai yang ada di buku petunjuk praktikum.
Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai arus dan tegangan saat salah satu sumber itu dalam keadaan tidak aktif. Yang pertama, saat sumber tegangan dalam keadaan tidak aktif, maka rangkaiannya yang dari sumber itu akan menjadi short circuit seperti ini. Kemudian kita ukur nilai arus dan tegangan sesuai dengan parameter yang ditanyakan di buku petunjuk praktikum. Untuk pengukuran arus dan tegangan caranya sama seperti bab sebelumnya. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu kita mengukur nilai arus dan tegangan saat sumber arus yaitu dalam keadaan tidak aktif. Jadi yang aktif hanya sumber tegangannya, maka rangkaian ini akan menjadi open circuit. Rangkaiannya menjadi seperti ini. Untuk pengukuran arus dan tegangan sama seperti percobaan sebelumnya, dan parameter yang ditanyakan sudah ada di buku petunjuk praktikum. Untuk praktikan sendiri, untuk pengambilan datanya menggunakan simulasi. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Prosedur percobaan teorema Thevenin dan juga Norton. Pertama-tama rangkaian seperti yang ada pada BPP, rangkai pada aplikasi Proteus seperti ini. Setelah itu ubah nilai RL dengan nilai yang berbeda dan catat setiap perubahan pembacaan pada ampermeter yang mewakili nilai IL yaitu arus pada RL di tabel data hasil percobaan. Setelah itu lepaskan RL lalu gantikan dengan ampermeter saja. Setelah itu catat arus yang tercatat pada ampermeter sebagai ISC. Setelah mengukur arus digantikan dengan voltmeter seperti ini. Lalu catat tegangan yang terbaca di sini sebagai VOC. Setelah itu kalian cari RTH seperti yang sudah dijelaskan pada teori dengan cara membagi VOC dengan ISC seperti ini. Untuk ini adalah rangkaian ekuivalen dari teorema Thevenin dan ini adalah untuk rangkaian ekuivalen teorema Norton. Dan untuk RTH sendiri disesuaikan dengan hasil pembagian VOC dengan ISC tadi. Dan untuk tegangan di rangkaian ekuivalen Thevenin ini adalah sama dengan tegangan VOC, dan ini sumber arus ini besarnya sama dengan arus ISC. Di sini adalah data hasil percobaan teorema Thevenin dan juga Norton. Untuk nilai RL-nya sampai RL4 seperti yang diinstruksikan tadi, setiap nilai RL dicari arus yang terukur. Arus yang terukur di sini dan dicatat juga sumber tegangan dan juga sumber arusnya. VOC berapa, ISC berapa, lalu kalian hitung RTH-nya. Dan untuk rangkaian ekuivalen Thevenin dan juga Norton tadi, datanya dicatat pada tabel 3.2 dengan nilai RL sama dengan yang di atas. Tulis arus yang terbaca pada rangkaian simulasi Proteus. Untuk di Proteus kan ada dua, yaitu Thevenin dan Norton. Jadi di sini nanti berarti setiap kolom untuk ini dan ini ada dua nilai, yaitu Thevenin, arus yang terukur Thevenin, lalu arus yang terukur Norton sama dengan arus yang perhitungan Thevenin Norton channel 2. Selanjutnya adalah percobaan teorema superposisi. Pertama-tama kalian buat rangkaian seperti ini. Percobaan pertama adalah dengan konfigurasi semua sumber on, yaitu sumber tegangan dan sumber arus. Untuk nilai R1 sampai R5 nya sendiri dan juga sumber arus dan sumber tegangannya nanti ditentukan dari asisten. Setelah itu kalian ukur parameter yang ditanyakan, yaitu IX, IY, IZ dan VX, VY dan VZ. Untuk IX dan VX nya sendiri yaitu arus dan tegangan pada R2,
IY dan VY ada di R3 dan IZ dan VZ nya pada R5. Setelah kalian catat hasilnya pada tabel data hasil percobaan 3 oh ya, jangan lupa ini nanti di capture lalu ditaruh pada data hasil percobaan teorema superposisi pada gambar 3.15. Setelah mendapatkan nilai parameter yang ditanyakan pada semua konfigurasi sumber on, dilanjutkan dengan mencari parameter yang ditanyakan pada sumber tegangan on dan sumber arus off. Untuk sumber arus off digantikan dengan open circuit. Jadi seperti ini, sama seperti sebelumnya, dicari parameter IX, IYZ dan VX, VY dan VZ, sama pada R2, R3 dan R5. Setelah itu mencari parameter yang ditanyakan pada sumber arus on dan sumber tegangan off. Jadi untuk sumber tegangan off sendiri digantikan dengan rangkaian short circuit seperti ini. Nah, sama pada percobaan sebelumnya ditanyakan IX, YZ dan VX, VY dan VZ yaitu di R2, R3 dan R5. Jadi untuk nilai hambatan yang digunakan pada teorema superposisi ini ada 5 yaitu sampai R5. Jadi di sini nanti R6-nya kosong saja. Setiap rangkaian pengukuran taruh di sini dan untuk rangkaian yang di sini itu digambar. Setelah itu semua data hasil perhitungan dan pengukuran serta represennya pada setiap konfigurasi sumber dicatat pada tabel 3.6. Untuk format laporan pada bab 3 ini yaitu setelah data langsung pembahasan kesimpulan. Setelah kesimpulan nanti pada bab lampiran dituliskan perhitungan Thevenin dan Norton serta hitungan teorema superposisi serta perhitungan error persennya. Setelah itu screenshot dari rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton dan juga rangkaian percobaan Thevenin dan Norton yang full, yang bukan rangkaian ekuivalen. Nah, jadi rangkaian ini serta rangkaian penghitung VOC dan ISC juga dimasukkan sebagai lampiran dan juga tiap rangkaian ekuivalen Thevenin dan juga Nortonnya. Dan sama yaitu pada rangkaian teorema superposisi yang dilampirkan adalah rangkaian tiap konfigurasi pada seperti itu. Jadi kalian capture pada sumber on dan sumber off, maksudnya sumber tegangan on dan sumber arus off, semua sumber on atau sumber tegangan off dan sumber arus on kalian taruh di lampiran.